Salam. Selamat malam tahun baru bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Pada ibadah kita malam ini, ibadah malam akhir tahun, dengan tema ibadah kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memasuki ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha pengasih, Engkau telah menempatkan anak-Mu yang kekasih itu ke bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang berada di bawah kuasa Taurat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami turut menerima keselamatan itu, dan agar kami tetap tinggal di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah kita malam hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Marilah kita membacanya secara bergantian di ayat yang ke-11 atau ayat yang terakhir. Kita sama-sama membacanya. Inilah firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita sama-sama membacanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di penghujung tahun 2024 ini, dalam ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa-dosa pelanggaran kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat melukai hati saudara-saudara kita, hati keluarga, terlebih dengan hati Tuhan kita. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku
dan menyesali segala dosa-dosa kita. Kita mengambil waktu untuk bersatu teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada ibadah kita malam hari ini, yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita mendengarkan laporan dari PHJ. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat ini kami akan memberikan laporan pelaksanaan Gereja Kristen Protestan Indonesia Padang Bulan selama tahun 2024 atau dalam bahasa Batak biasa disebut jujur tahun. Saudara-saudara warga jemaat GKP Padang Bulan, hari ini 31 Desember 2024 kita telah tiba pada penghujung tahun 2024. Kurang lebih beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun baru tahun 2025. Kita dapat merasakan penyertaan Tuhan yang membimbing, mengarahkan dan menuntun perjalanan pelayanan gerejanya sehingga tiba pada penghujung tahun ini. Di dalam melaksanakan tugas pelayanannya, gereja kita tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Namun Tuhan yang Maha Agung tetap hadir untuk memimpin gerejanya berjalan dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Sepatutnya lah kita bersyukur, memuliakan serta menaikkan pujian kepada Tuhan yang adalah kepala gereja dan juga memohon kepadanya agar kita disertai untuk memasuki dan menjalani tahun 2025 yang akan kita songsong bersama. Saudara-saudara warga jemaat GKP Padang Bulan, dalam laporan akhir tahun ini kami akan melaporkan berbagai pelayanan yang sudah dilakukan, baik secara umum maupun secara khusus. Kegiatan dan pelayanan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pelayanan umum atau kebaktian minggu. Ibadah minggu berjalan dengan baik, yaitu 4 kali kebaktian, yakni kebaktian pagi pukul 8 WIB, diikuti lebih kurang 1.200 jemaat berbahasa Indonesia. Kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB, diikuti lebih kurang 1.000 jemaat berbahasa daerah Batak Toba. Kebaktian sore masuk pukul 16.30 WIB, diikuti lebih kurang 1.000 jemaat dan berbahasa Indonesia. Kebaktian malam masuk pukul 19 WIB, diikuti lebih kurang 1.500 jemaat berbahasa Indonesia. Namun akhir-akhir ini kita merasakan jumlah peserta kebaktian pagi, sore, dan malam agak menurun. Ibadah sekolah minggu berjalan dengan baik dengan 2 kali ibadah, yaitu masuk pukul 8 WIB pagi, diikuti lebih kurang 250 anak-anak. Siang masuk pukul 10.30 WIB, diikuti lebih kurang 125 orang anak. Ibadah tunas muda berjalan dengan baik, diikuti oleh anak tunas muda lebih kurang 60 orang remaja. Pertanyaan sektor. Ibadah pertanyaan atau PA sektor berjalan dengan baik di ke-13 sektor. Namun ada beberapa sektor yang mengadakan pertanyaan hanya sekali 2 minggu. Kebaktian pada hari Kamis. Kebaktian pada hari Kamis dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 16 WIB. Kebaktian Ibu Naomi dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 15 WIB. PA PPG KPI. Penerahan Alkitab PPGKP telah berlangsung dengan rutin yang diadakan pada setiap hari Jumat masuk pukul 19.30
WIB. Sermon Penatua. Sermon Penatua dilaksanakan setiap hari Jumat dan berjalan dengan baik, dipimpin oleh pendeta resort, masuk pukul 17 WIB. Ibadah lansia. Ibadah lansia sampai dengan akhir tahun ini belum terlaksana. Diharapkan tahun 2025 kebaktian lansia dapat dilaksanakan kembali. Tim doa. Tim doa GKP Padang Bulan Medan setiap hari Sabtu mengadakan doa bersama, yaitu mendoakan apa yang diminta oleh jemaat melalui berita jemaat atau kotak doa yang disediakan. Pelajar CD. Pelajar CD belum ada dilakukan karena pada bulan Maret 2024 telah diadakan naik CD. Dan direncanakan pelajaran anak CD akan dibuka kembali pada bulan Februari tahun 2025. Kegiatan KOR. Kegiatan KOR telah berjalan dengan baik, yaitu KOR Ina pada hari Kamis, KOR Punguan Ina Naomi, KOR AMA, KOR Narwastu, KOR PP GKPI Padang Bulan. Pelayanan sakramen. Selama tahun 2024 telah diadakan pelayanan sakramen, yaitu baptisan kudus selama tahun 2024 sebanyak 12 orang anak. Pelayanan perjamuan kudus pada peringatan wafatnya Tuhan Yesus Kristus diikuti sebanyak 1.470 orang perempuan, 906 orang pria. Pada pesta Natal 25 Desember 2024 diadakan sakramen perjamuan kudus yang diikuti sebanyak 584 orang perempuan dan 357 orang pria. Pelayanan sakramen untuk orang yang sakit sebanyak 2 orang. Pelayanan khusus. Sampai dengan akhir tahun ini pelayanan khusus yang diberikan adalah pelayanan perjanjian pranikah atau martupol sebanyak 8 pasang calon mempelai. Pelayanan pernikahan sebanyak 8 pasang mempelai dan pelayanan pengebumian orang meninggal 8 orang. Perayaan Hari Besar Gerejani. Pada 29 Maret 2024 dilakukan kebaktian memperingati wafatnya Tuhan Yesus dengan 2 kali kebaktian, dan sebelumnya telah dilaksanakan 2 malam berturut-turut ibadah pasion masuk pukul 19 WIB, dan setelah acara saat teduh memperingati wafatnya Tuhan Yesus diadakan perjamuan kudus. Pada tanggal 31 Maret 2024 kebaktian Paskah Subuh atau buha-buha ijuk masuk pukul 5 WIB. Pada tanggal 31 Maret 2024 kebaktian Paskah pertama. Pada tanggal 1 April 2024 kebaktian Paskah kedua masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 9 Mei 2024 hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kebaktian dilaksanakan 2 kali pagi dan siang. Pada tanggal 19 Mei 2024 pesta turunnya Roh Kudus. Pada tanggal 20 Mei 2024 pesta turunnya Roh Kudus kedua masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 24 Desember 2024 dilaksanakan malam pesta Natal masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 25 Desember 2024 pesta Natal pertama kebaktian 2 kali dan setelah kebaktian siang diadakan perjamuan kudus. Pada tanggal 26 Desember 2024 pesta Natal kedua masuk pukul 10.30 WIB. 1 kali kebaktian sekaligus diadakan baptisan untuk anak. Perayaan lainnya, pada tanggal 27 Oktober 2024 diadakan secara sederhana perayaan ulang tahun GKPI Padang Bulan yang ke-60. Pelayanan diakoni, gereja juga mengadakan kunjungan untuk warga jemaat, yaitu mengapuli bagi orang yang berduka, dan selama tahun 2024 gereja mengadakan kebaktian penghiburan sebanyak 5 kali. Dan perkunjungan orang sakit yang dilakukan melalui sektor diakoni sosial, pendeta dan pengurus gereja, baik yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang telah kembali ke rumah sampai dengan hari ini sebanyak 95 kali kunjungan. Keadaan jemaat. Pada awal tahun 2024 warga jemaat GKP Padang Bulan berjumlah 440 KK, dan sampai dengan akhir tahun 2024 terjadi pertambahan warga jemaat sebanyak 10 KK sehingga warga jemaat menjadi 450 KK. Pada saat ini pada bulan Februari 2024 diadakan atau mutasi pendeta pembantu, yaitu pendeta Debi Nababan yang pindah ke Lumban Ina-Ina. Pada bulan Maret 2024 kita menerima pertambahan pelayanan seorang vikaris
David Lubis. Pensiun pendeta sesuai dengan SK dari Kantor Sinode nomor 795/P.1/9 Romawi /2024 tentang pensiun pendeta, maka sejak 1 Oktober 2024 Pendeta Dr. John Kitop Silitonga MTH telah memasuki usia pensiun, dan sesuai dengan SK Kantor Sinode maka pengganti pendeta Dersot Padang Bulan adalah Pendeta Janter Lubis MTH. Direncanakan sertijab akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2025 dan direncanakan sekaligus perpisahan juga dengan Vikar David Lubis yang telah menerima SK mutasi dari Kantor Sinode. Purnabakti Penatua. Pada tahun 2024 ada 3 orang penatua yang telah memasuki usia purnabakti, yaitu pertama Penatua Profesor Dr. Marlon Sihombing MA, kedua Penatua Profesor Dr. Anus Jonner Hasugian MSc, dan Penatua Nursinta Boru Manurung. Kegiatan penunjang. Selama tahun 2024, gereja telah membenahi beberapa sarana prasarana antara lain pemasangan AC di ruang konsistori, penggantian atap kanopi sebelah kiri gereja, penambahan AC di ruang gereja, di mana direncanakan pada tahun 2025 akan ditambah untuk kenyamanan kita beribadah. Keuangan. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, kita tidak dapat terlepas dari dana atau pengeluaran kita atau dana yang diperlukan untuk pengeluaran per bulan. Nanti akan dilaporkan oleh bendahara jemaat setelah selesai laporan ini. Laporan keuangan gereja kita dilaporkan secara terpisah ataupun sebagai lampiran dari laporan ini. Sekedar informasi bagi kita, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam memberikan kewajiban ke gereja dalam bentuk iuran bulanan. Kita mengharapkan ke depan semakin meningkat partisipasi daripada warga jemaat. Penutup. Demikian kami sampaikan laporan akhir tahun Gereja GKP Padang Bulan tahun 2024. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilakukan gereja selama tahun 2024 menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh umat. Apabila masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, maka kami mengharapkan peranan dari kita semua untuk bersama melengkapinya. Akhir kata, kami semua mewakili pendeta, majelis, sadar akan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan ini. Oleh karena itu, kepada seluruh warga jemaat, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan dukungan doa agar pada tahun mendatang kita makin bersatu dalam mengemban tugas-tugas kita di tengah-tengah gereja. Marilah kita sambut tahun yang baru ini dengan hati yang baru, pengharapan yang baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai kita semua. Selamat menyambut tahun 2025, Tuhan beserta kita. Salam. Selanjutnya kami serahkan untuk Amang Profesor Hasugian untuk membacakan laporan keuangan. Shalom, Amang Inang menindaklanjuti laporan yang disampaikan Amang Guru Jemaat. Pada kesempatan ini kami sebagai pelaksana tugas bendahara akan menyampaikan laporan keuangan GKPI Padang Bulan tahun 2024. Sesuai pasal 13 Peraturan Rumah Tangga atau PRT GKPI dan tradisi di GKPI bahwa setiap malam akhir tahun yang sedang berjalan, bendahara dengan persetujuan guru jemaat dan sekretaris jemaat menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang dalam istilah teologi sering disebut berih gereja. Berikut ini kami akan melaporkan ringkasan laporan keuangan GKPI Padang Bulan tahun 2024. Pertama, penerimaan dana gereja. Penerimaan dana gereja selama tahun 2024 adalah sebagai berikut. Berdasarkan warta jemaat sampai dengan Minggu tanggal 29 2024 bahwa
jumlah dana penerimaan gereja adalah 2.323.212.800 rupiah. Dan mata uang asing 11 US dollar, 45 ringgit Malaysia, dan 40 baht. Perincian penerimaan dana GKPI Padang Bulan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut. Pertama, persembahan ibadah sekolah minggu pagi dan siang 51.203.000 rupiah. Persembahan ibadah tunas muda 10.507.000 rupiah. Persembahan ibadah minggu pagi 465.711.600 rupiah. Persembahan ibadah minggu siang 329.895.800 rupiah. Persembahan ibadah minggu sore 325.473.200 rupiah. Persembahan ibadah minggu malam 492.376.300 rupiah. Persembahan dari pertanian sektor 104.560.400 rupiah. Persembahan dari ibadah perayaan Hari Besar Gereja, Pasion, Kamis Putih, Paskah kedua, Hari Kenaikan dan Pentakosta kedua 30.551.000 rupiah. Persembahan dari ibadah keluarga malam tahun baru 2023 8.758.000 rupiah. Persembahan dari ibadah mertupul dan pernikahan 18.364.000 rupiah. Persembahan dari ibadah Padang, keakraban PP, dan Bonataun seksi-seksi gereja 3.638.000 rupiah. Persembahan dari ibadah khusus memasuki rumah baru, ulang tahun, syukuran, acara duka dan sebagainya 11.600.000 rupiah. Ucapan syukur 122.956.000 rupiah. Perpuluhan 22.340.000 rupiah. Diakoni sosial 19.816.000 rupiah. Panti asuhan tunanetra Yapendra dan Mamre 35.900.000 rupiah. Persembahan dari ibadah Natal dari sejumlah institusi yang menggunakan gereja selama Desember 2024 16.223.000 rupiah. Bakti bulanan atau iuran bulanan 192.325.000 rupiah. Ucapan syukur dari perjamuan kudus 14.898.500 rupiah. Amplop untuk rehabilitasi perbaikan gereja 46.108.000 rupiah. Sehingga total penerimaan dana gereja Padang Bulan selama tahun 2024 adalah 2.323.212.800 rupiah dengan mata asing 11 US dollar, 45 ringgit Malaysia, dan 40 baht. Jika dibandingkan dengan penerimaan dana gereja GKPI Padang Bulan tahun 2023 yang berjumlah 2.482.419 2.482.419.074 rupiah, maka terdapat penurunan sebesar 159.200.000
Rp206.274 atau penurunan sekitar 6,4%. Penurunan ini utamanya terlihat dari sumber pendanaan yang berasal dari persembahan kebaktian ibadah, baik kebaktian minggu, pagi, siang, sore, malam, sekolah minggu, tunas muda, dan pertanian sektor. Dan persembahan dari ibadah perayaan-perayaan hari besar. Jumlah penerimaan dana gereja dari persembahan seluruh kebaktian minggu di gereja tahun 2024 adalah Rp1.868.869.300. Sedangkan jumlah penerimaan dana gereja yang bersumber dari persembahan kebaktian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.768.766.350. Data ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan penerimaan dana gereja yang bersumber dari persembahan kebaktian sebesar Rp209.897.050 atau terjadi penurunan sebesar 10,1%. Walaupun terjadi penurunan penerimaan gereja, namun terdapat sumber penerimaan gereja yang meningkat secara signifikan, yaitu penerimaan dari sumber bakti bulanan atau iuran bulanan. Penerimaan gereja dari bakti bulanan atau iuran bulanan selama tahun 2024 adalah Rp192.325.000. Jika dibandingkan dengan penerimaan bakti bulanan atau iuran bulanan tahun 2023 sebesar Rp163.641.000, yang berarti terdapat peningkatan sebesar Rp28.684.000 atau peningkatan sekitar 14,91%. Berdasarkan data besaran bakti bulanan atau iuran bulanan pada tahun 2024 yang paling rendah adalah Rp100.000 per tahun atau rata-rata Rp8.300 per bulan. Dan yang paling tinggi adalah Rp2.900.000 per tahun atau rata-rata Rp242.000 per bulan. GKPI Padang Bulan belum menetapkan besaran bakti bulanan atau iuran bulanan, namun ada himbauan jika memungkinkan minimal Rp50.000 per bulan per keluarga. Perlu disampaikan bahwa sesuai pasal 78 ayat 1B bahwa salah satu sumber penerimaan utama di GKPI adalah bakti bulanan. Dan sesuai pasal 2 ayat 2C bahwa kewajiban setiap anggota jemaat GKPI adalah mendukung pelayanan dengan segala daya dan dana. Capaian pelunasan bakti bulanan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut. Dari 463 keluarga jemaat GKPI Padang Bulanan, hanya 217 KK atau sekitar 46,9% yang membayar lunas. 89 KK atau 19,2% membayar namun belum lunas, dan 157 KK atau sekitar 33,9% sama sekali tidak membayar bakti bulanan selama tahun 2024. Data ini meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2023, di mana hanya 28,45% dari keluarga anggota jemaat GKPI yang membayar lunas iur bulanannya selama tahun 2023, dan 29,32% membayar tetapi belum lunas, dan ada 42,23% sama sekali tidak membayar ulang bulanannya selama tahun 2023. Berdasarkan data
dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, masih banyak anggota jemaat yang tidak membayar bakti bulanan atau iuran bulanannya selama 3 tahun berturut-turut. Berikut kami sampaikan capaian pelunasan bakti bulanan atau iuran bulanan tahun 2024 berdasarkan tingkat capaiannya. Yang pertama, sektor 12 dengan jumlah anggota 31 keluarga, 25 atau sekitar 80,6% membayar lunas. 6 atau sekitar 19,4% membayar tetapi belum lunas. 0 atau tidak ada atau 0% yang tidak membayar iurannya. Sehingga sektor 12 menjadi peringkat pertama terbaik dalam pelunasan bakti bulanan. Yang kedua, sektor 7, 31 dari 46 jemaat atau sekitar 67,4% membayar lunas. 5 atau sekitar 10,9% membayar tetapi belum lunas. Dan ada 10 kakak atau sekitar 21,7% yang belum membayar bakti bulanannya tahun 2024. Sehingga sektor 7 capaiannya menjadi peringkat kedua yang paling tinggi pelunasan iuran bulanan. Sektor 6, 17 dari 34 anggota jemaat atau sekitar 50% membayar lunas, 3 atau sekitar 8,8% membayar tetapi belum lunas, dan ada 14 atau sekitar 41,2% belum tidak membayar kewajibannya selama tahun 2024. Sehingga sektor 6 menjadi peringkat ketiga dalam hal pelunasan pembayaran iuran bulanan. Sektor 10, 20 dari 42%, 20 dari 42 atau 47,6% membayar lunas, 20 atau sekitar 16,7% membayar, 7 atau sekitar 20 atau sekitar 16,7% membayar tetapi belum lunas, dan 7 atau sekitar 35,7% belum membayar. Demikian peringkat keempat. Sektor 4, 16 dari 34 kakak atau sekitar 47,1% membayar lunas, 11 atau sekitar 32,4% membayar tetapi belum lunas, dan 7 atau sekitar 20,6% belum tidak membayar iurannya tahun 2024. Sehingga sektor 4 menjadi peringkat yang kelima. Kemudian sektor 5, 14 dari 24 kakak jemaat atau sekitar 41,4% membayar lunas, 14 atau sekitar 27,1% membayar tetapi belum lunas, dan 20 atau sekitar 34,5% belum membayar iuran bulannya selama tahun 2024. Sehingga sektor 5 menjadi peringkat ke-6. Sektor 11, 16 dari 39 atau sekitar 41% membayar lunas, 5 atau sekitar 12,8% membayar tetapi belum lunas, dan 18 atau sekitar 46,2% belum membayar iuran bulanannya selama tahun 2024. Sehingga sektor 11 menjadi peringkat ke-7. Sektor 13, 15 dari 37 kakak atau sekitar 40,5% membayar lunas, 6 atau 12,2% membayar tetapi belum lunas, dan 16 kakak atau sekitar 43,2% sama sekali belum membayar iurannya selama tahun 2024. Sektor 1, 21 dari 52 kakak atau sekitar 40,4% membayar lunas, 21 atau sekitar 28,8% membayar tetapi belum lunas, dan 16 kakak atau sekitar 30,8%
belum membayar iurannya selama tahun 2029. Sehingga sektor 1 menjadi peringkat ke-9. Sektor 2, 10 dari 25 KK atau 40% membayar lunas, 6 atau sekitar 24% membayar tetapi belum lunas, 9 atau sekitar 36% belum membayar iuran bulanannya selama tahun 2024. Sehingga sektor 2 menjadi peringkat yang ke-10. Sektor 9, 28 dari 21 atau 38,1% membayar lunas, 4 KK atau sekitar 19,0% membayar tetapi belum lunas, dan 9 atau sekitar 42,9% belum membayar iuran bulanannya selama tahun 2024. Sehingga sektor 9 menjadi peringkat ke-11. Sektor 3, 7 dari 19 KK atau sekitar 36,8% membayar lunas, 3 atau sekitar 15,8% dari yang membayar tetapi belum lunas, dan 9 atau sekitar 47,4% yang belum membayar iurannya selama tahun 2012. Sehingga sektor 3 menjadi peringkat yang ke-12. Sektor 8, 7 dari 25 KK atau sekitar 28% membayar lunas, 4 KK atau sekitar 16,6% dan membayar tetapi belum lunas, dan 14 KK atau sekitar 56% belum membayar iurannya selama tahun 2024. Sehingga sektor 8 adalah peringkat yang 13 atau peringkat yang terakhir. PHJ mengucapkan terima kasih kepada para penatua sektor yang telah berhasil meningkatkan partisipasi jemaat di sektornya untuk melunasi bakti bulanan, iuran bulanan selama tahun 2024. Dan PHJ juga menyemangati semua penatua agar terus menghimbau agar anggota jemaat di sektor pelayanan masing-masing untuk peningkatan partisipasi jemaat di sektornya agar melunasi bakti bulanannya di tahun 2025 mendatang. Perlu kami sampaikan bahwa gereja kita adalah salah satunya gereja yang hanya melakukan pengumpulan persembahan 1 kali dalam setiap minggu. Sehingga sumber pendanaan gereja dari bakti bulanan menjadi faktor penting untuk meningkatkan pendapatan penggunaan gereja di tahun mendatang. B. Pengeluaran dana gereja. Total pengeluaran dana gereja selama tahun 2024 adalah 2.698.789.644 rupiah. Perincian pengeluaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor pengeluaran setoran bulanan ke resort dan kantor sinode 392.060.000 rupiah. Nomor pengeluaran 400 diakoni sosial, pekabaran Injil dan bantuan lainnya 120.180.000 rupiah. Pengeluaran 500 transport pelayan ibadah, pengkhotbah, pemusik dan pemandu lagu 281.475 rupiah. Nomor pengeluaran 600 paket Natal untuk pelayan, PP, lansia, janda, yatim piatu, biaya Paskah, ulang tahun gereja 544.130.700 rupiah. Pengeluaran 700, nomor 700, penyelenggaraan kantor gereja, listrik, air, ATK, cenderamata penatua purna bakti, dan yang meninggal sebelum purna bakti, pemeliharaan gereja, perbaikan atap, talang, pergantian kanopi sebelah kanan gereja,
pengecetan tembok sebelah kanan gereja, pembayaran kalender dan almanak GKPI tahun 2025 Rp994.092.110 rupiah. Operasional untuk Natal sekolah minggu, Natal PP Rp85.077.000 rupiah. Biaya lain tali kasih untuk perpindahan pendeta Gebi 5 juta rupiah. Administrasi bank dan pajak 1.357.234 rupiah. Uang muka biaya perayaan Natal tahun 2024. Ini masih uang muka karena PHJ belum menerima laporan akhir penyelenggaraan Natal. 179.097.000 rupiah. Setoran kepada Panti Asuhan Tunanetra Yapentra dan Mambre 35.900.000 rupiah. Pemasangan 5 unit AC di gereja 40.420.000 rupiah. Total 2.689.789.664 rupiah. Jika dibandingkan dengan pengeluaran gereja tahun 2023 sebesar 2.493.193.782 rupiah, maka terjadi peningkatan sebesar 254.595.682 rupiah, atau meningkat sekitar 9,4%. Peningkatan itu utamanya diakibatkan oleh perbaikan atap gereja yang bocor, pergantian atap kanopi sebelah kanan gereja, pemberian cenderamata kepada 3 penatua Purna Bakti, 4 penatua yang meninggal sebelum Purna Bakti, dan biaya lainnya. Yang terakhir, C. Kondisi keuangan GKPI pada bulan per 31 Desember 2023. Keadaan keuangan gereja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut. Total penerimaan selama tahun 2024 2.323.212.800 rupiah. Total pengeluaran 2.698.789.664 rupiah. Dengan demikian, selisih penerimaan dan pengeluaran atau saldo per penerimaan tahun dan pengeluaran 2024 minus 375.576.844. Untuk menutupi keminusan ini, maka keuangan gereja menggunakan saldo kas tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian, keadaan keuangan gereja per 31 Desember 2024 adalah kas kecil 7.455.000, kas di brankas 40 juta rupiah, rekening koran bank per tanggal 29 Desember 2024 470.488.072 rupiah. Sehingga total dana operasional gereja 517.943.072. Sekali lagi saya ulangi, total dana operasional gereja saldo per 31 Desember 517.943.072 rupiah. Rekening koran dana abadi gereja 354.724.243 rupiah. Dana ini persis sama per 31 Desember 2023, hanya berkurang 115.000 rupiah administrasi bank, jadi tidak ada digunakan sama sekali. Rekening koran dana sekolah 312.870.608 rupiah.
Sehingga total dana gereja termasuk dana operasional, dana abadi, dan dana sekolah atau yayasan 1.537.923 rupiah. Saya ulangi, 1.185.537.923. Demikian laporan atau brief GKPI Padang Bulan kami sampaikan kepada jemaat, dan laporan lengkap akan kami sampaikan kepada pengawas harta benda keuangan atau PHB jemaat untuk mengaudit laporan tersebut. Atas perhatian Bapak Ibu anggota jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Medan, 31 Desember 2024, atas nama pengurus harian jemaat, Penatua Hotma Simanungkalit SE MSc, Guru Jemaat, Penatua Dr. Andus Johara Hasugian, Sekretaris Jemaat, Penatua Emeritus Profesor Dr. Joner Hasugian MSc, selaku pelaksana tugas bendahara. Demikian kami sampaikan Amanginang, mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang jelas. Shalom. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan mewakili salah satu anggota jemaat. Untuk ini kami persilahkan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, warga jemaat GKPI Padang Bulan Pamen Medan, dan juga para muda-mudi yang kami cintai. Pertama-tama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia yang diberikan kepada kita semua umat jemaat gereja ini dan para adik mahasiswa-mahasiswi yang mencintai gereja kita ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Amang Guru Jemaat dan Amang Bendahara tentang pelayanan kegiatan gereja dan juga masalah keuangan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat ke belakang mengenai perkembangan pelayanan gereja kita di GKPI Padang Bulan ini, semuanya berjalan kondusif, aman, tentram, dan penuh damai. Tidak ada kendala yang menghalangi peribadatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Amang Guru Jemaat tadi, di gereja kita ini setiap hari Minggu selalu 4 session ibadah pagi, siang, sore, dan malam. Semuanya berjalan lancar, aman, dan damai. Demikian juga persekutuan-persekutuan doa di PA Pertangyangan yang dikendalikan oleh para penetua-penetua kita. Semuanya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Demikian juga hal-hal menyangkut dana sosial. Gereja kita selalu memperhatikan, memberikan bantuan sosial kepada
orang-orang yang terutama anak-anak yang sudah yatim piatu. Demikian juga bantuan sosial kepada kami para lansia setiap tahun. Juga kepada Bapak, Duda, dan ibu-ibu yang sudah janda. Tetap diberikan bantuan. Dan juga sangat berterima kasih kepada penetua dan pendeta yang selalu ikhlas menjumpai para jemaat yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumahnya, dan yang lain-lainnya lagi. Juga kami sangat berterima kasih kepada Amang Pendeta, guru jemaat, dan para penetua sekalian, dan juga seksi-seksi yang begitu sepakat, seirama, sekata menjalankan ibadah untuk kemajuan gereja, kebahagiaan bagi kita, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Oleh karena itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, telah wajar saya secara pribadi dan mewakili jemaat mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Kif Silitonga, dan juga para PHJ dan segala seksi-seksi dan anggota majelis para penetua yang tetap seirama, sekata menjalankan pelayanan, ibadah, dan diakoni semuanya. Kepada Amang Pendeta John Kif Silitonga yang telah mengabdi di gereja ini selama 3 tahun, yang tahun depan akan meninggalkan kita karena pensiun. Kami juga berdoa kepada Tuhan, semoga Amang, Inang, dan keluarga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, panjang umur dan sehat-sehat selalu. Demikian kiranya kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar gereja kita ini diberkati tetap, karena selama ini buah-buah daripada doa kita telah dikabulkan oleh Tuhan. Gereja kita berkembang demikian pesat yang tadi disampaikan oleh Bapak Amang Guru Jemaat, telah mencapai 450 kakak. Kalau kita bandingkan 450 kakak kali 3 orang satu keluarga bergereja di setiap hari Minggu, paling-paling hanya 1000 lebih. Tapi Tuhan Maha Kuasa memberikan rahmat-Nya, memberikan tenaga kepada muda-mudi di sekitar Padang Bulan, bahkan dari luar kota Medan, bersedia mengabdi di gereja ini dan bersedia bersekutu dengan kita. Kiranya Tuhan tetap memberkati, agar pada hari-hari yang akan datang ini, guru jemaat kita, pendeta sebagai pemimpin jemaat, dan para Amang, Inang, Sintua, dan majelis seirama, seia sekata, untuk kebahagiaan bagi kita dan kemuliaan bagi Yesus Kristus, Raja Gereja. Demikian saya sampaikan. Tidak berapa jam lagi kita akan menjalani tahun baru, tahun 2025. Dengan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru, tahun 2025, dan tetap kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Shalom. Terima kasih. Horas, horas, horas. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan.
karena Tuhan sudah menjaga dan memelihara hidup kami sepanjang 1 tahun ini. Sekalipun banyak masalah tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami, tetapi Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Karena itu kami tak putus-putusnya mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kami semua jemaat-Mu boleh melewati tahun 2024 ini ke tahun 2025. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 13, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami. Kalaupun ada di antara kami yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, biarlah Tuhan memberkati dokter dan para medis dan obat, dan Tuhan mengangkat segala penyakit menjadi kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak-Mu, anak-anak jemaat yang sudah bekerja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaannya. Yang belum mendapatkan pekerjaan juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat Amang Pendeta Silitonga dan PHJ dan kami semuanya pelayan-Mu yang telah Kau utus untuk melayani di rumah-Mu ini. Berkatilah kami Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana yang daripada Tuhan. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan yang setia di hadapan Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab kami kepadamu ya Tuhan, lewat pelayanan kami di gereja maupun di sektor-sektor. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat koster gereja kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Amang Simanungkalit Inang Boru Situmorang, biarlah Tuhan memberkati keluarga ini, agar Amang dan Inang ini boleh sukacita melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya, melayani di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Berkati anak-anaknya yang jauh, berkati anak-anaknya yang bersama dengan Amang dan Inang ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak kami mahasiswa yang boleh beribadah di tempat ini. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi mereka, dan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan untuk pendidikan mereka. Kami juga berdoa buat seluruh orang tua dari anak-anak kami mahasiswa, tugas dan pekerjaannya, biarlah Tuhan berkati, agar para orang tua kami itu juga boleh membenahi dan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan anak-anak mereka untuk biaya pendidikannya. Kami percayakan pekerjaannya, biarlah Tuhan memberkati para orang tua mereka. Kami juga berdoa buat seluruh multimedia, parkir, dan pemandu lagu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan pelayanan mereka dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Lingkungan gereja kami juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh lingkungan kami ini, baik apapun pekerjaan mereka, biarlah mereka boleh dengan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa dan negara kami ini
Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya dan seluruh aparat TNI dan Polri kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Sehingga bangsa dan negara kami ini boleh aman dan tenang. Sehingga kami tidak merasa takut, tapi merasa nyaman di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, orang tua kami yang lansia, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat para orang tua kami yang sudah lansia, yang berada di kursi roda ataupun yang tidak dapat lagi berjalan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kuatkan para orang tua kami, agar orang tua kami ini terus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun mereka sudah tua, tetapi mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan lewat pelayanan anak-anak, menantu dan cucu mereka di sekitar mereka, sehingga mereka merasa kuat dan boleh bersuka cita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya di masa tuanya. Kami serahkan sekali lagi tubuh dan jiwa raga mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan kami memohon biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan, memulihkan, dan menyembuhkan kesehatan para orang tua kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh dengan sukacita melayani di rumah Tuhan ini. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak datang di hadapan Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Setia
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus memberi kekuatan supaya kita tetap beriman, meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Dan inilah kebaktian yang terakhir sepanjang tahun 2024 yang terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua dan semua kita bisa menyimak. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu Raja Daud adalah raja yang terbesar. Musa adalah pemimpin terbesar. Raja Salomo adalah raja yang paling bijaksana dan sekaligus raja yang paling kaya karena mampu memutuskan perkara sesulit apapun. Tapi bukan berarti besar, pemimpin terbesar, raja terbesar, seolah-olah tidak ada masalah, kesusahan, dan penderitaan. Besar dalam segala-galanya karena Raja Daud adalah mewakili semua disiplin ilmu yang ada di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Dia adalah seorang gembala yang mewakili pekerja keras. Dia adalah seorang penyanyi yang menggantikan kehadiran Jubal dan Miriam. Bahkan sekian puluh mazmur adalah karya daripada Daud sendiri. Dan dia adalah seorang nabi yang menubuatkan kerajaannya kekal selama-lamanya. Dan tidak berhenti di situ, dia adalah seorang imam yang mempersembahkan hatinya yang remuk redam. Raja Daud besar dalam segala-galanya
Dan dia adalah prajurit yang membela harkat marwah, harga diri daripada bangsa Israel. Tapi bukan berarti tidak ada persoalan. Saya selalu mengatakan itu, jangan minta laut tidak bergelombang, tapi mintalah kekuatan dari Tuhan bagaimana mengatasi gelombang. Dan secara khusus kita dibekali oleh Raja Daud. Ini pengajaran yang luar biasa dan sekaligus merupakan pengalaman perjalanan hidupnya dari awal sampai hari tua, selalu berdampingan dengan orang jahat, orang fasik, dan orang yang selalu melakukan tipu daya. Bahkan di satu ketika kita berkata dan bertanya-tanya, kenapa mesti ada orang jahat? Dan orang jahat ini secara finansial, secara status, jauh melebihi kehidupan yang saleh, yang taat, dan sekaligus orang yang setia kepada Tuhan. Tapi kata daripada Daud, jangan panas, jangan geram melihat orang seperti itu. Karena kita selalu berdampingan dengan situasi yang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Lalu kita lihat di sekeliling kita. Kita lihat dalam pergaulan kita. Apa yang dijumpai oleh Daud sendiri, pasti itu akan terjadi. Karena sejarah akan terulang kembali dalam pers yang sama, waktu yang berbeda. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Tapi katanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, walaupun kadangkala kita bisa merasa ngilir, bisa merasa cemburu melihat keadaan-keadaan orang seperti itu. Tapi Raja Daud mengingatkan kita supaya kita percaya, jangan larut dengan keadaan apa yang terjadi, sekalipun bertentangan dengan kehendak kita. Dan kita bisa berkata, kenapa itu terjadi? Dan kenapa itu selalu beriringan dengan kehidupan kita? Dan mungkin saja kita bisa berkata, saya setia, saya saleh, saya tetap berdoa, saya selalu memuji Tuhan. Tapi orang sana jauh lebih berhasil, jauh lebih mapan, dan tingkat ekonominya melebihi daripada kita sendiri. Orang sana tidak begitu setia, tidak begitu saleh, tidak begitu benar, bahkan melakukan yang selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi kehidupannya sungguh di luar dugaan kita. Bahkan kata-kata yang sering kita ucapkan, seolah-olah Tuhan tidak adil, seolah-olah Tuhan berdiam diri, dan seolah-olah Tuhan tidak melihat itu. Tapi itulah pengalaman, itulah perjalanan daripada Raja Daud yang melihat keadaan itu kadang-kala menyakitkan dan kadang-kala cukup menggores luka di hati, lalu menimbulkan iri hati, panas hati, dan cemburu, geram. Kenapa itu mestinya terjadi? Supaya kita tidak larut dengan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena kadang pemikiran orang yang diberkati Tuhan memiliki segala sesuatunya. Karena berkat-berkat sekarang, bahkan kita gereja-gereja tertentu, kalau orang diberkati, cenderung hidupnya mapan, punya cantolan, punya intervensi, punya kedudukan, dan punya finansial. Coba Bapak Ibu saudara-saudara bayangkan, jikalau kita punya keluarga famili, tadinya konotasi soal berkat seolah-olah semuanya itu materi.
Jikalau pulang keluarga kita, jalan-jalan entah dari mana, Jakarta, Surabaya, lalu bertemu, dari mana dah? Dari Jakarta. Lalu secara spontanitas kita akan ngomong, bagi-bagilah berkat. Bahkan gereja yang berhasil, gereja yang diberkati Tuhan, jikalau finansialnya banyak. Berhenti sampai di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tidak seperti itu kalau Alkitab memandang. Karena justru keterbalikan perjanjian lama yang kita jumpai dalam perjanjian baru. Apa yang kita jumpai dalam perjanjian baru? Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang lapar. Berbahagialah orang yang haus. Berbahagialah orang yang dianiaya. Dan berbahagialah orang yang rendah hati. Supaya kepongahan, kesombongan, keangkuhan kita tinggalkan. Karena itu merupakan dosa dan tidak disukai oleh Tuhan. Supaya setiap orang percaya meninggalkan rasa iri hati, cemburu, dengki, geram. Jangan geram. Jikalaupun ada orang seperti itu, tapi kita harus membuktikan tampil beda bahwa kita tidak seperti itu. Sekali lagi, jikalau kita berbicara tentang finansial, ekonomi, kita selalu berbicara kita menjadi apa-apa kalau sudah memiliki apa-apa. Tapi kita tidak menjadi apa-apa kalau tidak memiliki apa-apa. Kita diukur melalui memiliki apa-apa. Sebentar dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan khotbah ini yang menyangkut soal laporan pertanggungjawaban. Sekalipun SK kami sudah keluar 1 Oktober tahun 2024. Tapi begitulah perjalanan GKP. Ada toleransi 3 bulan. Karena kami tidak sama dengan pegawai negeri. Karena selalu keterkaitan dengan pendeta yang menggantikan dan pendeta yang akan diganti. Pendeta yang menggantikan saya belum ada waktu yang pas tentang itu. Yang mau saya katakan kepada kita semua, karena kita sudah berbicara mengenai transparansi keuangan dalam Perte GKPI. Perte GKPI ada kata-kata di sana, warga jemaat GKPI harus taat, tunduk terhadap peraturan GKPI. Dan yang berikut, semua warga jemaat GKPI wajib mendukung segala daya, upaya, dan dana. Karena diukur melalui hak dan kewajiban. Sejak tahun 2014 pencanangan bahwa GKPI berjalan sesuai dengan aturan GKPI. Mana aturan GKPI? Perti GKPI, tata gereja GKPI, renstra GKPI, tata pengembalaan GKPI, dan pokok-pokok pemahaman iman GKPI. Dalam soal bentuk keuangan mestinya transparansi secara terbuka. Saya selalu minta maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena laporan-laporan tertentu pun sama dengan Bank Sumut. Bank Sumut tidak ada uang kita di situ. Tapi Bank Sumut sekali 6 bulan itu dimuat di beberapa mass media mengenai arus kas yang ada di Bank Sumut. Saya bukan mengatakan seperti itu. Tapi warga jemaat GKPI mestinya tahu, bukan hanya secara lisan. Saya melayani di berbagai resort jemaat, selalu ada laporan keuangan, ada pemasukan, ada penerimaan bulanan, berarti ada juga pengeluaran bulanan. Ada penerimaan mingguan, mestinya juga ada penerimaan mingguan, karena uang ini adalah uang kita yang dipersembahkan untuk Tuhan demi kemuliaan kerajaan Tuhan, dan kerajaan Tuhan dilengkapi melalui kita sendiri. Ini hanya harapan ke depan Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya tidak lagi bentuk-bentuk laporan-laporan secara lisan.
kita memiliki hak yang sama di GKPI. Dan kalau boleh nanti kepada PAJ, itu ada di tangan saya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena tidak ada laporan, walaupun pendeta resort adalah pimpinan jemaat dan pimpinan resort, tapi sampai sekarang sama saya tidak ada laporan keuangan. Supaya kita melakukan transparansi tentang keuangan. Ada hak dan kewajiban. Sama seperti Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi saya hanya mereka-reka paling banyak uang kita. Selain daripada kewajiban kantor sinode, wilayah dan resort adalah bakti sosial yang menyangkut diakoni. Yang mau saya katakan di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada satu organisasi tanpa kewajiban. Dan tidak ada satu institusi tanpa kewajiban. Dan tidak ada satu kumpulan komunitas tanpa pengorbanan. Lalu dipertanyakan kepada kita, warga jemaat GKPI, apakah warga jemaat GKPI percaya yakin bahwa GKP Pamen ini adalah milik kita dan sekaligus kita bergereja di sini. Kalau kita yakin dan percaya ini gereja adalah gereja kita dan milik kita, tidak ada alasan setiap warga jemaat tidak memberi hak dan kewajiban. Beri dulu kewajibanmu, lalu minta hakmu. Jangan terlalu senang Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa gereja kita hanya berbicara tentang diakoni sosial. Bagaimana gereja yang misioner, gereja yang berbuat, dan gereja yang penuh perhatian. Gereja ini bukan hanya untuk kita sendiri. Bahkan hidup kita sebenarnya bukan untuk kita, tapi hidup kita adalah untuk orang lain. Misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau Bapak Ibu datang ke rumah kami. Mohon maaf, pada waktu itu saya hanya pakai singlet. Atau boleh-boleh saja udara panas, saya buka baju. Tapi begitu warga jemaat GKP Pamen datang, bahwa saya harus minta maaf, masuk kamar, lalu saya memakai kemeja atau kaos. Itulah pertanda hidup kita bukan untuk kita, tapi hidup kita adalah untuk orang lain. Sama seperti kehidupan Tuhan. Tuhan tidak pernah dikatakan memiliki, tapi Tuhan selalu memberi. Ia memberi kehidupan yang kekal, memberi keselamatan, memberikan makan 5.000 orang, dan memberi teguran kepada banyak orang supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Coba lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, hidup Tuhan tidak pernah diukur dari apa yang Dia miliki, tapi hidup Tuhan, perjalanan Tuhan, pengorbanan Tuhan diukur melalui apa yang Dia beri. Supaya kita tidak merasa puas, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang terjadi kalau ada penurunan? Apa yang terjadi kalau persembahan semakin berkurang? Nanti kita akan menjawab itu sendiri dan kita merenung kembali kenapa itu tidak bisa bertahan. Tapi terus terang Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah dinamika, itulah gerak hidup, dan itulah perjalanan dari setiap komunitas organisasi. Karena tidak ada satu organisasi yang bisa bertahan. Sama seperti seruan daripada harapan Paulus kepada jemaat Korintus yang begitu kaya. Tapi dia lebih senang mengucap syukur kepada gereja Makedonia, Laodikia yang begitu kecil, tapi penuh perhatian kepada jemaat Yerusalem. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau orang lain mengatakan nomor 2 daripada GKPI Medan Kota Sriwijaya adalah GKPI Pamen. Kita lihat suara-suara GKPI. Di mana pergerakan kita? Di mana kepedulian kita? Saya selalu mengatakan, tolong Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan lebih peduli mahasiswa kepada kita. Jangan lebih terbeban mahasiswa kepada kita. Dan jangan lebih perhatian mahasiswa kepada gereja kita. Kita bersyukur buat kehadiran mahasiswa. Tapi banyak lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara
yang belum kita lakukan. Kita GKPI, tapi aturan GKPI tidak sepenuhnya kita lakukan. 60 tahun GKP Pamen tidak pernah melakukan amplop yang sudah diputuskan, itu tingkat sinode, bukan tingkat pimpinan, tapi keputusan kita bersama. Supaya ini menjadi perenungan kita ke depan, bahwa hidup kita bukan untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun itu namanya, dan apapun itu yang terjadi, itu adalah bagian daripada hidup kita. Sama seperti Raja Daud yang seolah-olah kadangkala sering mengeluh atau tidak merasa puas. Tapi pada kesempatan ini kita diingatkan, kalaupun itu terjadi, biarlah itu terjadi. Karena itu adalah merupakan ciptaan yang baru. Karena tidak ada lagi ciptaan yang baru, hanya melalui kejadian dan peristiwa yang baru. Kalau ada orang yang jahat, buktikan bahwa kita bukan orang jahat. Kalau ada orang yang jahat, kita buktikan bahwa kita jauh lebih baik daripada mereka. Jangan mencela, jangan menghina, jangan menghakimi, dan jangan kumpul-kumpul tanda tangan untuk mencela orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata daripada Raja Daud, tetaplah setia, dan tetaplah melakukan baik, dan tetaplah berjalan dalam kebenaranmu. Dan kata-kata daripada Daud sendiri, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang maha adil, maha agung, yang lebih peduli terhadap hidup kita. Dan Dia adalah pegangan kita. Tapi ada yang berserah yang salah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan itu adalah akhir daripada khotbah. Saya ceritakan satu cerita seperti ini. Dan dia berkata, pasti ada Tuhan. Pasti ada Tuhan yang menolong saya. Kalau ada Tuhan, Tuhan pasti membantu saya. Ini pekerjaannya berlayar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi satu ketika dia terdampar di tengah laut. Dan dia selalu berkata, pasti ada Tuhan, dan Tuhan akan menolong saya. Akhirnya ada perahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena sudah terombang-ambing, ini sampan yang begitu kecil. Tapi ditolong. Tapi dia tidak mau. Dan dia berkata, saya menunggu Tuhan. Lalu ada kapal yang besar. Perkataan yang sama. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih atas kepedulian daripada saudara. Tapi yang saya harapkan adalah Tuhan sendiri menolong saya. Akhirnya dia putus asa, putus harapan, dan tenggelam, mati. Lalu ada percakapan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum mengalami nasib seperti itu, di manakah engkau Tuhan? Di manakah engkau yang semestinya menolong saya? Lalu Tuhan berbicara, ada beberapa kali pertolongan saya berikan kepada Anda, kepada engkau, melalui perahu, melalui kapal, tapi engkau tidak mau. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan lebih peduli kepada kehidupan kita. Dan sekali lagi saya tutup khotbah ini dengan kata-kata, tetaplah melakukan yang benar, dan tetaplah setia kepada kebenaran. Kalaupun orang benar bisa kalah, tapi kebenaran tidak pernah kalah. Orang benar bisa kalah, tapi kebenaran tidak pernah kalah. Tetaplah melakukan yang benar. Jikalau kita Anda beruntung, maka kita akan menjumpai orang yang benar. Tapi jikalau tidak beruntung, orang benar akan menjumpai kita. Dan tetaplah melakukan yang baik, dan setialah kepada perkara yang baik. Jika kita beruntung, kita akan menjumpai orang yang baik. Tapi jika tidak beruntung, orang baik menjumpai kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lalu Tuhan lebih peduli kepada kehidupan kita. Dan kata Tuhan, kalaupun perkara itu terjadi, ada kebahagiaan yang tidak terbagi. Ada
kesedihan yang tidak tertangisi, ada keluhan yang tidak bisa kita ratapi. Kalaupun ada doa-doa yang belum terjawab dan ada doa-doa yang belum dijawab, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar, dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber daripada rahmat yang penuh ramani. Terima kasih Tuhan atas kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri waktu dan saat ini di mana Tuhan masih memperkenankan kami kembali lagi bisa berkisah dalam kasih-Mu. Melalui ibadah kebaktian terakhir tahun 2024. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Sekalipun perjalanan kami tertati-tati, dari satu perjalanan yang tidak kami tahu, kadang kami bisa lunglai, ada kebahagiaan yang tidak terbagi, ada derita yang tidak tertangis yang kami alami, dan ada doa yang belum terjawab. Tapi kami akan serahkan kepada Tuhan. Kalaupun kami bisa melihat alam sekeliling kami, yang mendatangkan iri hati, cemburu, geram, dan panas. Karena kadang ukuran yang kami perbuat adalah ukuran kami. Ingatkan kami Tuhan, dalam kealpaan kami. Tapi berikan kearifan surgawi untuk menuntun kami, supaya kami tetap setia melakukan yang baik. Kami tetap setia melakukan yang benar. Dan kami tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan jauh lebih peduli dalam kehidupan kami. Tuhan telah bermurah hati sepanjang tahun 2024. Kemurahan Tuhanlah yang kami harapkan untuk meneberangi tahun 2024, supaya kami bisa menapaki tahun 2025 penuh pengharapan kasih karunia berkat Tuhan. Dan izinkan hidup kami Tuhan jauh lebih bermakna, berfaedah, berguna. Karena Tuhan telah memberi faedah makna kepada kami. Supaya kami bisa berbakti di hadapan Tuhan dan di hadapan sekitar kami. Dan sekaligus menjadi contoh keteladanan, kesetiaan, kebaikan, dan yang benar. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 dan 2. Dekat padamu.
Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita memberi persembahan dan sekaligus mengucap syukur. Matius 2 ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi Allah kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat malam, selamat menyambut tahun baru. Salam Horas. Bapak Ibu, besok kita